ada 2 soal yang akan kita bahas ya. Target kita 1,5 jam ke depan saja. Ya, nggak usah lama-lama karena memang kumpulan soal nasional itu nggak banyak, nggak sebanyak wilayah. Ya, kalau wilayah kan satu sesi itu kan 5 sampai 10 soal. Nah, ini satu sesi itu kuantum aja itu Vispot kuantum itu total itu 4 soal doang trennya ya. Ini soal yang pertama tentang formalisme mekanika kuantum ya. Dan ini soal yang kedua, soal tentang partikel bebas ya, free particle. Nah, ini kenapa aku katakan free particle ya, nanti tak tak perlihatkan dari mananya ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu soal yang tentang formulasi gitu ya. Nah, bentar. Kita bahas soal yang eh, tentang formulasi ya atau formalisme mekanika kuantum ya di soal tahun 2020 ya. Lagi-lagi tren soal tetap sama guys. Cuma ya sekali lagi tak ulangi lagi dengan tingkat matematis yang berbeda ya. Jadi kalau kalian lihat soalnya memang simpel ya dari kata-katanya ya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Tapi kalau kalian lihat apa namanya eh, pengerjaannya tentu saja tidak mudah. Ya ini soal 2020 dulu online ya, begitu. Nah, ini tinjau potensial satu dimensi, ya potensial satu dimensi artinya kita bergantung hanya ada pada satu arah saja. Katakanlah di sini suhu x, begitu ya. Dan fungsi global sebagai berikut di persamaan 2. Jadi ini ketika x sama dengan 0, ketika t sama dengan 0, ya, ketika t-nya sama dengan 0, sama dengan c, sigma ya. Ingat n-nya di sini 1 sampai 10, ya. Dikalikan sin npx per a per 2 pangkat n. Ya, yang pertama tentukan nilai c, kedua energi rata, yang ketiga fungsi gelombang sebagai fungsi waktu. Ya, artinya yang diminta itu si x, t gitu ya. Nah yang ini energi rata itu gini ya, nilai c itu ya nilai c konstanta normalisasinya ya. Ini sudah pernah tak ajari dulu ya. Nah kalau kalian ingat ya soal yang pernah aku kasih ke kalian ya, yang Iqbal pernah bahas itu ya, soal ini meskipun susah bisa ditreatment dengan mudah. Kalian lihat ini. Eh, kita hanya fokus ke fungsi gelombangnya saja, C, tidak dengan V-nya, karena praktis di sini. Yang kita butuhkan informasi C untuk mencari C, konstanta normalisasinya. Kita tulis ulang ya, bahwa C kecil itu X, T sama dengan 0, sama dengan sigma N 1 sampai 10, jadi N-nya ada 10 ya. Nah, sin NP X per A per 2 pangkat N. Ya, praktis kalau misalkan ini kalian jabarkan ya ini jadinya kan kalau sampai 1 sampai 10 ya, ini jadinya kalau n-nya 1/2 ya dikalikan sin ya px per a ya. Kalau misalkan n-nya 2/2 kuadrat sin 2 pi x per a. Kalau n-nya 3/2/3 sin 3 px per a ya. Terus kalau n-nya 4 ya 1/2/4 sin 4 px per a dan seterusnya ya. Nah ini kalian skip ini boleh nih plus sampai 10 ya, 2/10 sin 10 px per a ya. Sekarang apa namanya, intinya apa ya, kan dulu sudah pernah tak beritahu ya, kalau misalkan ada ini nilai sin atau cosinus ya yang nilainya bergantung pada n ya, bilangan bulat diskrit ya, dalam hal ini di apa namanya dirangkum dengan formula sigma. Nah keadaan ini ya yang nempel sama konstantanya ini bisa dianggap itu keadaan cat ya 1 ya untuk n 1
Ya, yang sinus itu. Ini mempersimpel, ya. Yang ini bisa cat 2, ya, yang ini cat 3, yang ini cat 4, ya, yang ini cat, dan seterusnya sampai cat 10, ya. Artinya kalian bisa tulis nanti ini sama dengan, ya, 1/2 ya, 1, ini 1/2, 2, ini plus 1/2, 3, ya, tambah 1/2, 4 ya, dan seterusnya ya, sampai 1/2, 10, ya. Nah, tentu saja kalau kalian ingat caranya, berarti ini pun keadaan ini juga bisa dituliskan dengan keadaan cat, ya, cat C. Ini maksudnya. Oh ya, dan tentu saja ini ada nilai C-nya ya, kita lupa nilai C-nya di depan ini. Ya, ini C-nya di depan. Ya, ini C-nya nggak lupa ya. Nah, ini C-nya. Nah, C. Ya, begitu. Nah, artinya ya kalau misalkan bentuknya seperti ini, ingat ya di Fismat berarti ini bisa kita nyatakan sebagai matriks apa? Matriks kolom. Ya, besarnya 1/10. Ya, berarti bentuknya gini. C yang boleh kalian keluarkan ya, berarti bentuknya gini. Seret. Ya, 1/2 ya, 1/2 ya, atau begini saja, 2 pangkat min 1 gitu ya, kan boleh-boleh aja ya, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, maksudnya minnya pindah ke atas, 2 pangkat, gini aja deh, tak buat gini, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 4, dan seterusnya sampai 2 pangkat min 10, ya. Nah, ini ya, sekarang terlihat lebih ribet begitu ya. Nah, begitu. Jadi poinnya apa? Biasakan nanti caranya di formulasinya atau formalismenya jauh lebih baik dinyatakan dalam bentuk cat. Ya, tipsnya apa? Kalau ada sin yang bertemu pada n itu bisa ditreatment dengan yang mengambil keadaan cat gini. Ya, lalu nanti formulasinya dalam bentuk matriks. Ya, seperti itu. Nah, ingat ya, formulasi kuantum itu termasuk formalisme matriks itu juga kalian harus bisa menguasai ya, gitu. Nah, terus bagaimana ini? Yang pertama cari C-nya, ya, cari C-nya atau konstanta normalisasinya, cari C. Gimana cara cari C? Tentu saja, ya, fungsi gelombang itu harus ternormalisasi, ya. Artinya produk cat-nya ini harus sama dengan bracket-nya harus sama dengan 1. Ya, tentu saja secara praktis kita tuh perlu apa namanya? Perlu eh, ya, mengkatkan ini ya. Berarti kan secara kalau kalian masih belum paham bagaimana mengubah cat ke bra, kan tinggal ginikan aja bahwa bra itu sama dengan matriks cat ya, yang di apa namanya? Dikonjugatkan lalu ditransposkan atau sebaliknya ya. Transpos itu kan artinya mengubah baris jadi kolom. Konjugat itu kan artinya mengubah apa namanya, yang bilangan kompleks jadi real, sorry, ya, mengubah yang bilangan kompleks yang plus jadi minus, ya. Jadi kalau ada i itu jadi minus i, kalau ada minus i jadi i, ya, ada bilangan kompleksnya. Tapi kan ini berhubung nggak ada bilangan kompleksnya, ya udah. Jadi yang berubah ini c star ini berubah, terus ini kan mengatur baris, kolom jadi baris sekarang ya. 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 4 ya, dan seterusnya sampai 2 pangkat min 10 ya. Nah, kalau yang tak ajari dulu gimana ya? Kalau tak ajari dulu kayaknya nggak dalam bentuk matriks ya. Aku ingatku ya. Dikalikan manual satu-satu ya. Bracket gini ya. Nah, itu terlalu lama ya. Berarti ini masukkan aja.
Yang ke kiri apa? Cat ini. Ya, itu sama dengan C star bla 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 itu ya. C star ini ya masukkan ini semua. Ya, masukkan ini semua. Nah, masukkan ini terus dikalikan apa namanya? Ini beranya sudah di cat-nya sekarang. Cat-nya apa ini? Dikalikan C. Ya, ingat ya, C star kalikan C berarti. Kita keluarkan aja. C star kalikan C, lalu dikalikan apa ini? Ya, dikalikan yang panjang nih. Nah, ini ya. Ini kita masukin ya, masukin ke formulasi ini ya. Nah, ini ya. C-nya langsung tak pindah ke depan kan boleh-boleh aja. Nah, ini harus sama dengan 1. Nah, nanti ketemu ini C-nya berapa. Ya, paham ya? Nah, ini kan kali ini kan sama dengan apa ini? Ini kali ini kan sama dengan C kuadrat ya. Nah, berarti kan C kuadrat, ya berarti tentu saja kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, ya kan tinggal ini kali ini, ya 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat min 1, berarti kan 2 pangkat min 1, nah, pangkat 2, tambahkan yang ini kali ini sekarang, tambahkan 2 pangkat min 1, min 2, ya, 2 pangkat min 2, pangkat 2, dan ini kali ini ya, min 3 kali min 3, berarti 2 pangkat min 3 kali pangkat 2, dan 2 pangkat min 4 kali ini, ya, dan seterusnya, ya, sampai berapa? Sampai 2 pangkat minus 10 pangkat 2, ya, harus sama dengan 1, ya. Nah, ini kan bisa pindah ke sini, ya, berarti kan C kuadrat, ya. Nah, ini semua kan bisa pindah jadi sepernya, ya. Artinya, ini bisa pindah ke sisi yang kanan, jadi gini kan, ya, jadi gini kan, pangkat min 1 gini ya. Nah, atau kalau misalkan duanya mau hilang, ya, ya udah, kalau duanya mau hilang, ya udah, berarti kan per 2 gitu, ya, begitu. Nah, ya udah, berarti C-nya ini, nah, kalian nggak usah gitu eksplisit ini ya, soalnya kalian cukup nyatakan dalam bentuk sigma lagi, ya, kembalikan lagi. Nah, ini, gimana cara nyatakan ini dalam bentuk sigma, ya, ini berarti kan sigma, ini kan dari N-nya 1 sampai 10 ya, berarti kan N-nya 1 sampai 10, ini 2 pangkat min 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti kan 2 pangkat min N, ya. Nah, ini kan semuanya dikalikan 2, berarti kan sekarang 2 pangkat min 2n, ya. Pangkat berapa? Pangkat min setengah, ya. Nah, ini adalah hasil dari C-nya, ya. Artinya sekarang apa namanya? Fungsi gelombang ternormalisasi itu C-nya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya, begitu. Terus yang kedua, ya, apa itu? Energi rata, ya. Energi rata itu ini. Nah, ini ya. Energi rata itu gini. Nah, sekarang gimana cara formulasi energi ratanya? Nah, kalian ingat ya, formulasi ini bilangan kuantum seperti kayak gini, observasi. Itu kan bisa ditulis jadi gini, ya. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal lakukan aja, ya. Ya, tinggal lakukan aja ini, kayak gini-gini, ya. Nah, sekarang ya udah karena ini, ya, ini kan apa namanya? eh, N-nya ada 10 ya. Dan ingat C-nya bisa dinyatakan dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk eh, ini ya. Apa namanya? Representasi cat ya. Representasi cat. Berarti C-nya itu kan bisa jadi gini. Ya, C-nya itu bisa jadi gini. Nanti ini ya, seperti ini nanti ini 1 ya. Ini kan sudah ternormalisasi ya. C-nya sudah ternormalisasi. Ini 1,
ya. Ini E1 katakanlah ya, ini 1, terus sampai ini 2, ini E2, ini C, sorry kok C, 2 ya, 2, 3 ya, terus ini 3 ya, 4, E4 ya, dan seterusnya sampai sampai 10 ya. Nah, gitu loh. Nah, sekarang eh, kira-kira bentuk energinya bagaimana? Itu kan masalahnya kan? Ya, bentuk energinya masalahnya bagaimana? E1, 2, 3, artinya E-nya bergantung pada N di sini. Oh ya, ini lupa, ada C-nya ya. Di depannya ada C-nya. Ya, ada C-nya di depan. Nah, C-nya itu apa? C-nya tentu saja mengambil dari hasil yang sudah kita kalkulasi tadi. Ini berarti ini C-nya masukkan tuh ya, sigma N1 sampai 10, 2 pangkat min 2N ya, pangkat min setengah ya. Nanti ini E1-nya bisa dikeluarkan karena bergantung pada keadaan. Bisa dikeluarkan ini ya, 1, 1 ya, terus E2, 2, 2, tambahkan E3 ya, 3, 3 gini ya, tambahkan berapa itu? E4, 4, 4, dan seterusnya ya, sampai E10 gini ya. Nah, tentu saja ini secara formalisme masih menyisakan yang 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4. Nah, tapi kan karena 1, 2, 1, 3, 1, 4 itu kan saling ortogonal satu sama lain, jadi itu kita bisa lenyapkan di formulasinya. Ya, bisa kita tidak usah anggap, kan terlalu banyak akhirnya. Sehingga kita cukup fokus dengan apa namanya, keadaan yang sama. Ya, keadaan yang sama ini kan tidak lenyap. Ya, artinya kalau dia ternormalisasi kan, ini kan sama dengan 1. Ya, 1, 1, 1, 1. Kan gitu ya. Nah, Mas, kenapa formulasi ini? Ya, kenapa kenapa formulasinya ini gak ditulis dengan gini? Ya, tidak ditulis dengan gini. Kenapa coba? Ya, kenapa? Karena nilai C-nya sudah dicari lebih dulu. Ya, formulasi ini dilakukan ya, dilakukan kalau ya, kalau C tidak dicari. Ya, tidak dicari alias fungsi dari fungsi globalnya langsung ditanyakan apa namanya, langsung ditanyakan nilai ekspektasi energinya ya. Tapi kalau misalkan C-nya dicari dulu, yang bawah ini bisa kalian buang begitu ya. Nah, ya udah, masalahnya ini E-nya kan bergantung pada N sekarang, E1, E2, E3 dan seterusnya ya. Berarti kan ingat ya, ini kuncinya dari mana, kira-kira kuncinya dari mana? Nah, kuncinya dari sini, bahwa potensial ini mempengaruhi solusi dari energinya ya, solusi bersama Schrödinger-nya begitu loh kira-kira ya. Nah, ini potensialnya tuh 0 ya, dari 0 sampai A ya. Lihat potensialnya sekarang, potensialnya itu 0 untuk 0 X sampai A, dan nilainya tak hingga di luar ini ya, untuk X kurang dari 0 dan X lebih dari A ya. Bisa kalian gambarkan bentuknya kira-kira bagaimana ini ya, bentuknya kira-kira kan ya mirip dengan potensial harmonik ya, tak hingga satu dimensi ya. Ini 0, ini A, berarti partikelnya ada di sini ya, partikel bermassa M ada di sini ya, dan tak hingga di apa namanya, di luar daerah ini ya. Artinya apa? Partikel hanya dipertahankan berada pada jarak 0 sampai A ya, begitu. Nah, ini kan solusinya mirip dengan apa namanya,
Ini kasus apa namanya? Potensial ya tak hingga satu di satu dimensi ya, satu dimensi. Nah, ingat rumusnya potensial tak hingga satu dimensi di bagian solusi energi, kalian masih hafal nggak? Ini harus hafal ini. E ya, itu kan bergantung pada n. Nah, n kuadrat p kuadrat bar kuadrat per 2m a kuadrat ya. Dengan n-nya ini ya ini 1, 2, 3 sampai 10 itu ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 itu tadi ya. Nah, ya udah, nanti kalian bisa dapetin ini ya. Nanti kalian bisa dapetin itu apa namanya? Ekspektasi E tadi ya, hasilnya ini tadi eh, ini ya, sigma n 1 sampai 10 2 pangkat min 2n pangkat min setengah ya. Masukkan hasilnya tadi ya. Kalau n-nya 1 berarti kan ya. Nah, ini kalian nggak usah buat ke dalam sigma ya, karena gampang ini formulasinya. Jadi kan 1 ya, berarti kan kalau 1 kan pi kuadrat h bar kuadrat per 2m a kuadrat. Kalau 2 ya udah 2 pi kuadrat 4 ya, 4 pi kuadrat h bar kuadrat per 2m a kuadrat. Kalau 3 berarti kan 9 pi kuadrat h bar kuadrat per 2m a kuadrat. Kalau 4 16 pi kuadrat h bar kuadrat per 2m a kuadrat dan seterusnya ya sampai 10. Kalau aja 10 kan 100 berarti. 100 pi kuadrat h bar kuadrat per 2m a kuadrat. Ya. Tapi kalian tahu nggak hasilnya berapa? Jumlahan dari ini. 1 plus 4 plus 9 plus 16 sampai 100. Kalian bisa apa enggak? Nah, ini yang bikin malas tuh ini kan sebenarnya. Kalian boleh-boleh kalau misalnya pecahan, aku nggak merekomendasikan itu. Soalnya banyak ini. Ya, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 sampai 1/100 jumlahkan total itu kan sah-sah saja kalau kalian mau hitung. Tapi kan buang-buang waktu gitu. Tapi terserah bagaimana kalian strateginya nanti, ya. Nah, tapi kalau misalkan yang bentuknya nggak separ itu harusnya bisa dihitung kan, begitu. Ini apa namanya? Deret pangkatnya, aku lupa hasilnya berapa ini. Meskipun bisa dihitung sama dengan manual, aku nggak tahu. Nanti bisa kalkulator apa enggak? Kalau kalkulator ya, syukurlah begitu. Nah, maksudku gini, ya, ini kan semuanya kan ada pi kuadrat h bar kuadrat per 2ma kuadrat, itu bisa dikeluarkan gitu loh. Ya, ini sigma n 1 10 2 pangkat min 2n pangkat min setengah, ini pi kuadrat ya, pi kuadrat h bar kuadrat per 2ma kuadrat bisa dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, ini ya, yang ini berarti kan 1 kuadrat tambah sorry, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, alias atau gini deh, 1 plus 4 plus 9 plus 16 sampai plus berapa? Sampai plus 100 ya. Nah, berarti bisa dinyatakan yang ini kalau kalian males jadikan sigma aja nggak masalah ya. Nah, ini sigma n 1 sampai 10 2 pangkat min 2n pangkat min setengah ya. Ini kan berarti kan sigma dari n 1 sampai 10 ini kan bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat 1 1 kuadrat, 4 2 kuadrat, 9 3 kuadrat ya. Kan gini ya. 1 kuadrat, 4 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat sampai 10 kuadrat ya. Nah, berarti kalau misalkan bentuknya gini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu n-nya. Berarti kan n kuadrat ya. Ini. Nah, berarti ini hasilnya ya. Nah, gitu.
Yang terakhir, yang berikutnya, gimana kalau misalkan bentuknya ini, fungsi gelombang sebagai fungsi waktu, fungsi x, t. Yang ketiga, ya, si ya x, t. Ya, ingat ini kalian harus 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 sudah hafal formulasinya bagaimana. Ya, bahwa si x, t itu ya bisa dinyatakan jadi sigma n1 dalam hal ini sampai 10 ya. Itu dari apa namanya? Dari si dari apa namanya? Si x, 0 ya dikalikan pangkat min i n t per h bar ya. Masukkan terus sekarang. Nah, si x, 0-nya itu sama dengan itu tadi ya, yang di ini ya, sama dengan c bla 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 itu ya, sama dengan c bla 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 itu. Nah, artinya kalau misalkan ini bentuknya gitu, ini kan masukkan aja bahwa ini kan bentuk pada n ya. Nah, tadi kan c ya, c sigma n1 sampai 10 apa tadi? Sin npx per a per 2 pangkat n pangkat min i en t per h bar ya. Nah, c-nya masukkan tadi nilai hasilnya tadi itu ya. C-nya berapa tadi itu? Ya, sigma n1 10 ya. Berapa tadi? N1 sampai 10 eh, 2 2 pangkat min 2n pangkat min setengah ya. Nah, yang dijabarkan yang ini sekarang itu bisa dijabarkan itu. Kalau n-nya 1 berarti kan 1/2 ya, sin px per a. Nah, kalau ini n-nya 1 berarti pangkat min i E1 T per H bar ya. Kalau n-nya 2 berarti 1/2 pangkat 2 sin 2px per a pangkat min i E2 T per H bar ya. Dan seterusnya ini ya. Ini dan seterusnya sampai 1/2 pangkat 10 ya, sin 10 px per a pangkat min i E10 T per H bar. Bagaimana bentuk E1 sampai E2, E3, dan seterusnya sampai E10? Tentu saja bentuk N-nya tadi bergantung pada apa? N kuadrat, B kuadrat, H bar kuadrat per 2M A kuadrat ya. Nah, ini tentu saja nggak mungkin, nggak usah digambarkan ya. Tentu kalian paham maksudku ya. Nah, tentu kalian paham maksudku. Penjabaran E1, E2, E3 ini tinggal kalian masukkan saja ya. Dan memang jawabannya memang lebih lebih apa? Lebih kompleks begitu ya. Gitu saja. Nah, atau yang ini kalian boleh juga ini langsung aja kalian bentuk jadi seperti ini juga gak masalah ya. C sigma n1 sampai 10 sin npx per a 1/2 pangkat n, langsung aja masukkan tuh pangkat min i n nya masukkan tuh n kuadrat p kuadrat h bar per 2m a kuadrat t ya. Begini juga gak masalah sebenarnya ya. Tinggal nilai c-nya nanti kalian masukkan ya, nilai c-nya apa tadi begitu ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang kalian tanyakan nggak? Boleh banget kalau kalian mau tanyakan. Tak kasih waktu ya sebelum tak bahas ya partikel bebas. Itu tadi yang di B mas, kok yang P kuadrat sabar kuadrat per 2MA kuadratnya hilang. Mana? Nah, Oh, ini dikeluarkan, nggak hilang. enggak yang di bawah yang dikotakin. Oh iya, oh iya, sorry sorry. Oh iya ya. Oke, nice nice. Ya, begitu. Oke, saya tidak. Ya, kuadrat. Aku sering hilas yang seperti ini. N kuadrat. Ya, begitu ya.
Sebenarnya semua prinsip wis tak ajari semua ya di seleksi wilayah kemarin. Ya hanya saja yang nanti keluar tentu saja matematis yang lebih lebih mengerikan daripada wilayah. Ya, tapi katakanlah mengerikan, kalian harus apa? Harus hati-hati, gitu ya. Yang kedua, pahami petunjuk soal karena biasanya clue matematis itu ada di petunjuk soal, ya. Nah, tapi untuk ke situ kan perlu kesabaran. Ya, persis. Kalau kuantum ini apa namanya? Unpredictable. Maksudnya bagaimana? Aku tuh susah nemu referensinya apa gitu kalau kuantum. Kalau yang lain tuh ada referensinya semua. Buku Lim ada, ya, di buku Yohanes ada. Tapi kalau kuantum susah menurutku. Ya, Vismod pun juga sama. Begitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Tapi sayangnya file soalnya pun nggak lengkap. Yang dipunya aku itu hilang, nggak ke save. Ya, aku tanya ke temenku yang lolos lolos tahun lalu pun juga nggak nyimpen, sayangnya ya. Tapi tren soal ini pun bisa kalian lihat, ya. Yang jelas apa namanya formalisme itu harus kalian kuasai, ya, untuk menjawab soal seperti ini. Karena apa? eh, ini bisa sebagai model kalian untuk menghitung apa namanya untuk apa untuk menambah-nambah poin, ya. Jadi ini tuh ada poinnya. Ini lupa nggak tak tulis di depan ya. Jadi ini soal ini tuh 20 poin. Ya ini soal 2017 ya. 2017 tuh soalnya ada 4 poin. Nah, soal ini di Onmipa 2017 itu nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, nomor 1 20 poin, nah nomor 2 ini 20 poin juga ini. Yang ini masing-masing itu poinnya 4 poin ya. Dan soalnya lebih panjang tentu saja. Ya, begitu. Nah, soal nomor 3 itu 30 poin, nomor 4 40 poin. Jadi kalau total 60, 80, 100 ya, berarti setiap bidang itu menyumbangkan maksimal nilai 100 ya. Nah, ini ya ini sudah aku katakan tadi bahwa ini tuh termasuk soal partikel bebas. Dari mana aku menyimpulkannya? Nah, ini yang dari kata-kata ini. Ada fungsi gelombang dalam ruang momentum, ya, dan ada fungsi gelombang dalam ruang eh, posisi, ya, si kromatik. Biasanya dan pada umumnya fungsi gelombang itu kalau dinyatakan dalam ruang momentum dan posisi itu pasti partikel bebas, ya. Partikel bebas itu apa? Partikel yang tidak dipengaruhi oleh medan potensial di seluruh ruang, ya. Jadi ini ada partikel bebas ya, partikel bebas, ya, partikelnya itu nggak dipengaruhi, ya, dia tidak dipengaruhi oleh medan potensial di sekitarnya. Jadi jadi potensialnya itu nol di seluruh titik, ya. Nah, nah, tentu saja matematisnya ini nggak mungkin aku jabarkan sedetail mungkin ya. Nah, kalian bisa ambil formulasinya dari buku Griffith saja, ya. Kalian bisa ambil formulasinya dari buku Griffith, ya. Buku Griffith itu eh, sangat-sangat baik ya untuk apa namanya untuk kalian pelajari tentu saja, ya. Nah, sebentar. Ya, kalian bisa buka aja halaman berapa ini? 66, nomor 12, 7, 8.
ya. Ini ya, ini tentang partikel bebas ya. Vx-nya 0 everywhere ya, dimanapun tidak dipengaruhi oleh potensial di segala titik ya. Nah, berarti persamaan Schrödinger-nya berbentuk seperti ini ya kan, ini levelnya kan 0 ya, tapi ini nanti menyimpan masalah bahwa fungsi globalnya ini nanti tidak ternormalisasi ya, sehingga diperlukan apa ini, metode Fourier ya. Jadi ada metode Fourier itu mengubah apa namanya, domain dalam konteks ini mengubah domain posisi menjadi domain momentum, atau momentum menjadi posisi. Makanya di sini ada apa namanya, bentuk yang persamaan 2 100 ini ya. Ini persamaan ini kalian bisa tulis ya, bahwa apa itu, si x, t sama dengan seper akar 2pi ya, min tak hingga plus tak hingga. Di situ tadi ada apa? Ada VK ya. VK ini fungsi global dalam ruang momentum. Tapi kita jangan tuliskan dalam VK. Kenapa? Karena permintaan soalnya fungsi global dalam ruang momentum itu dinyatakan dalam C bar ya. C bar gini ya, K, 0. Dan ingat di sini harus 0 ya, T-nya ya. Di sini belum ada T di sini. Nah, terus ini dikalikan E pangkat I Kx min H bar kuadrat per 2 MT. Nah, E pangkat I, nah hati-hati, K-nya ini K0 loh ya, dimintanya K0. Nah, AI ya, AI pangkat K0 ya. AI, sebentar, tak cek. AI pangkat K0X min H bar K0 kuadrat per 2M T D DK ya, domainnya DK sekarang gitu ya. Nah, kenapa jadi K0? Karena soalnya K-nya itu K0 ya, K-nya itu K0 ya, meskipun di sini dalam KT ya, tapi nggak masalah lah karena ngikutin bentuk soal. Berarti ini DK0 ya. Nah, terus apalagi nih, ini harusnya K0 ya, tapi kalian mau nyatakan dalam K semua juga nggak masalah ya. Nyatakan dalam K semua nggak masalah, atau begitu juga nggak masalah, atau begini ya, kan dimintanya kan K ya, biarkan saja ini K gitu, sesuai definisi umumnya ini ya, K gitu. Nah, ini K. Nah, gitu loh. Terus apa ini, tuliskan juga persamaan yang lain ya. Nah, persamaan yang lain itu maksudnya apa? Yang ini loh. Tadi kan ini mengubah apa? Mengubah domain momentum K di ruang momentum jadi domain X posisi. Nah, sebaliknya dengan metode Plancherel ya, kalian bisa pelajari problem 2.20 ya. Itu pun nanti juga bisa dinyatakan sebaliknya. Dari domain posisi jadi domain momentum ya. Saya tuliskan jadi seperti ini. Ya, berarti kan sederhananya si ya, si K ya, ingat K-nya 0 ya, karena di sini tidak ada waktu ya, sama dengan seper akar 2pi ya, min tak hingga si x, 0 ya, dikalikan E pangkat min I Kx dx ya. Nah, dengan apa ini? Dengan si x, 0 ya, ini harusnya masih kecil ya. Nah, dengan 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 apa? Dengan si x, 0 itu sama dengan berapa itu? Alfa per pi pangkat seperempat, jadi dibiarkan K0 ya, jadi begitu. E pangkat I K0X min X kuadrat per 2 ya, begitu.
Nah, ini kalau kalian sudah bisa menuliskan ini saja, itu nilai itu sudah besar ya. Nilai itu sudah besar. Menuliskan definisi itu sudah besar, gitu loh. Ya, tapi masalahnya mengingat ini tuh gak gampang, ya, dengan definisi yang kompleks begini, ya. Nah, apa yang pertama kali ditanyakan? Ditanyakan pertama kali adalah si bar k, t untuk semua t, ya. Nah, yang pertama si bar k, t untuk ya semua t, ya, ya t lebih dari 0. Nah, relasi dengan t itu tinggal menambahkan ini saja. Ya, ingat ya, kalian di kuantum ya, kan jadi gini relasinya si k, 0 dikalikan e pangkat min i e per h bar t. Nah, ingat solusi energi di partikel bebas itu bagaimana? Ya, solusinya itu seperti ini. Ya, ini solusinya ini. Ya, kan k di sini kan sama dengan akar 2 me per h bar. Ya, akar 2 me per h bar. Artinya e-nya nanti bisa kalian nyatakan jadi h bar kuadrat k kuadrat per 2 m. Ya, begitu. Nah, gitu ya. Jadi ini nanti kalian bisa tulis jadi si bar k, 0. Ya, ini bentuknya gini ya, bukan gini. Soalnya ini soal aslinya itu bentuknya gini nih. Ya, ini bentuknya gini. Nah, bentuknya itu gini. Ya, cuma aku nulis ini di LaTeX ya. Aku nggak tahu perintahnya apa. Perintah komputasinya apa untuk tulis gini. Aku lupa, jadi tak tulis bar aja. Gitu ya. Nah, jadi PR kita apa di sini? Nah, ini kan E pangkat min I H bar K kuadrat per 2M T. Jadi PR kita apa di sini? PR kita tuh mencari ini. Ya. Nah, bagaimana PR kita cari ini? Nah, ya udah, tadi sesuai perumusan yang tadi itu. Si bar K, 0 ini tadi. Ya. Ini, ya, ini pendefinisian ini aja sudah, apa namanya, ribet ya. Tapi itu bagus tuh nilainya kalau kalian bisa otak-atik itu. Bisa munculkan ini. Karena nggak semua peserta bisa menghafalin kayak gitu. Ya. Nah, ya udah. Sekarang ini kan super akar 2pi. Nah, si x, 0-nya itu masukin tuh. Mana tadi? Si x, 0 di definisi soal tadi. Ya, alfa per pi. Ya, pangkat seperempat tadi ya. Alfa per pi pangkat seperempat. Nah, konstantanya bisa kalian keluarkan ya. Nah, ini yang lebih susah lagi nih. Apa? Mengotak-atik mengotak-atik apa? Integralnya itu ya, bikin malas. E pangkat I ke 0x ya. E pangkat I ke 0x min AX kuadrat per 2. Terus dikalikan apa itu? Dikalikan E pangkat min IKX D dx. Ini yang bikin males ini. Ya. Tapi tenang, ini biasanya ada clue-nya ini. Ada clue-nya ini. Ini kan sama dengan berapa ini? Seper akar 2pi alfa per pi ya, pangkat seperempat ya. Min tak hingga sampai tak hingga. Terus apa ini? E pangkat bisa ditulis gini ya, E pangkat min I min I apa itu? Min I ya, maksudku I min I oh, min I betul ya. Nah, biarkan gini saja min nah, min I ya. Yang maksudku yang ini dulu aja. AX kuadrat per 2. Terus kalau apinya dikeluarkan berarti ini jadi plus ya. Katakanlah plus. Nah, ada tujuannya. Menyatakan dalam gini. Terus ini min ya. Min ini berarti harus plus ya. Plus I K ya. Min I ke 0. Nah, min I ke 0. X. Nah, D dx.
Tujuannya apa sih? Nah, ini sekarang misalkan saja begini, ya. Misalkan saja ini, ya. Misalkan saja ini itu alfa, yang ini tuh yang ini tuh beta, ya. Yang ini tuh beta itu, ya. Nah, soalnya kenapa? Ada rumus soalnya. Ada rumus tuh begini, ya. Ada rumus yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada eh, bentuk integral, ya, tanda tingkat dia minta hingga tak hingga, tapi semoga ada petunjuknya ya di soalnya. Biasanya ada kok. Kalau ada pangkat min alfa x kuadrat tambah beta x dx, itu nanti kalian bisa misalkan, ya, misalkan, ya, y-nya itu jadi akar akar alfa, ya, akar alfa. Ini petunjuk aja nih, petunjuk ini x plus, ya, beta per 2 alfa begini. Nah, nanti ini kalau misalkan di otak-atik itu nanti jadinya gini. Alfa x kuadrat tambah beta x itu sama dengan ini nanti. Sama dengan ini. eh, y kuadrat, ya, y kuadrat min apa itu? Min eh, beta kuadrat per 4 a gitu ya. Nah, jadi bentuknya bisa jadi lebih sederhana sekarang, ya. Nah, tentu saja ini kalian perlu turunkan dulu untuk mengubah ini. Berarti ini kan dx, ya, dy ya, dy kan sama dengan turunkan terhadap x, berarti kan akar alfa dx, alias dx kan berarti kan seper akar alfa dy, ya. Berarti ini bisa kalian ubah jadi gini, seper akar 2pi alfa per pi pangkat seperempat, ya, itu min tak hingga, ya, jadi ini ya, min alfa x kuadrat plus beta x dx bisa diubah jadi ini, ya, pangkat min apa itu, y kuadrat min beta kuadrat per 4a d. Bentuk ini simpel. Kenapa? Nanti jadinya seperti ini, ya. Ini kan seper akar 2pi alfa per pi pangkat seperempat, ya. Nah, sekarang ini pangkat beta kuadrat per 4a ini kan nggak ada kaitannya sama y kan. Berarti bisa dikeluarin tuh. Min kan plus, ya. Min beta kuadrat per 4a, ya. Integral minta hingga tak hingga pangkat min y kuadrat dy. Nah, sekarang coba kalian yang siswanya dapat a atau b itu. Ini hasilnya apa ini? Pangkat integral pangkat min y kuadrat dy. Masih ingat? Ya. Ini jangan lupa ini kayak gini nih, ya. Ini memang ada petunjuknya di soal. Tapi kalau kalian mahasiswa fisika itu harus spontan ngelihat ini. Ya, harus lebih mudah daripada anak-anak teknik lainnya melihat. Hasil ini tuh akar pi, ya. Masih ingat tuh di pelajaran Fisma 2 itu, ya. Nah, ya udah, ketemu udah sekarang. Ya, berarti ini masukkan. Nah, beta sama A-nya kembalikan lagi itu, ya. Berarti ini kan akar pi per akar 2pi, ya. Akar pi-nya masuk ke sini. Alfa per pi pangkat apa namanya? Seperempat, ya. Nah, oh sorry, jangan pakai alfa. Alfanya nanti nggak ada bedanya sama ini, ya. Nanti bingung nanti. Eh, Katakanlah ini alfa aksen aja, ya, untuk membedakan dengan sorry, jangan alfa aksen, alfa 0 b 0, ya, beta 0. Ini alfa 0 beta 0, ya, ini 0 0 gitu loh, ya. Ya, biar bedakan gitu. Nah, ini per
alfa ya, bukan A ya. Nah, ini ya, ini alfa, bukan A ya. Lupa lagi. Ini ya, ini E pangkat. Nah, ya. Sekarang kembalikan aja. Ini, beta nolnya apa nih? Beta nolnya nih, yang di dalam ini. Ya, berarti E pangkat I, beta nolnya, ya, beta nolnya itu ini nih. Nah, berarti kan I, ya, beta nolnya itu kan tadi ya, I, apa itu? I, K, K min K0. I-nya keluarin ya. K min K0 kuadrat. Dibagi berapa? Per 4 alfa 0. Ya, per 4 alfa 0. Alfa 0-nya A per 2. Ya, per, ini panjang banget ini. E-nya ini. Nah, ya, tapi memang gitu nasional tuh. Per 4 alfa 0. Alfa 0 nanti apa? A per 2 ya. A per 2. Nah, 1, 2. Ya, jadi secara ini coretnya. Nah, berarti ini hasilnya seperakar 2 ya. Ya, akar 2-nya bisa masuk ke sini. Caranya gimana? Nah, bisa ya. Seperakar 2 nanti alfa per B pangkat seperempatnya usahakan akar 2-nya masuk sini ya. Lebih enak ya. Nah, berarti ini E pangkat berapa ini? Pangkat I kuadrat berapa? Minus 1. Minus ya, K min K0 kuadrat per 2, 2A. Ya, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, panjangnya bukan main. Tapi kuncinya apa? Kalian harus bisa sabar. Ya, berarti sekarang besi bar K, T-nya berapa ya? Besi bar K, T-nya, ya masukkan ya, seperakar 2, alfa per B pangkat seperempat ya. Ada eksponensial, dikalikan apa ini? Ya, eksponensial ini, min K min K0 kuadratnya per 2A dikalikan E pangkat minus I ya. Nah, jangan lupa nih, masukkan aja nih. Apa itu? Ini ya, masukkan ini. Plus I, ya, plus I H bar K kuadrat per 2M P. Ya, nah, gitu ya. Ini jawabannya ya. Nah, bisa kalian lihat bentuknya tidak simpel, gitu ya. Itu ya, petunjuknya ya. Nah, petunjuk ini aku dapetin dari buku Griffith itu. Ada ini bentuknya, petunjuknya ini. Ya. Nah, bayangkan kalau misalkan nggak ada petunjuk ini, ya itu bisa nggak simpel, ya pengerjaannya. Ya, kalau misalkan simpel kan jadinya seperti ini. Ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Ada yang lupa. Tahu nggak apa yang lupa? Ini nih. Jadi kan ada seperakar alfa ya. Nah, ini kan lupa lagi nih. Seperakar alfa. Alfanya alfa 0 ya di sini ya, hati-hati. Alfa 0 berarti kan seper ya. Nah, ini biasa kan. Nah, ya. Nah, berarti ini gabung sama itu ya. Gabungin sama ini ya, seperakar alfa 0 gini ya. Ini alfa alfa 0 tadi apa? Alfa 0 tadi kan A per 2 ya. Alfa 0 itu A per 2. Nah, berarti ini kan kalau alfa 0 A per 2 berarti ini jadinya akar 2 per A gitu ya. Nah, ini kan ini bisa coret-coret nih. Dua-duanya ini. Ya, berarti ini nggak ada. Nah, seper akar A. Gitu ya. Ini berarti seper akar A. Ya, ini seper akar A. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang kalian responkan nggak?
Nah, petunjuk ini harus biasanya ada ini di soal-soal itu. Kalian harus peka ya di kuantum ya. Petunjuk soalnya paling banyak di kuantum. Pasti itu. Karena matematisnya itu yang bikin nggak simpel. Kenapa ini dikasih petunjuk? Karena poin dari peserta itu difokuskan ke definisi ini. Nah, masalah integral kan itu tinggal eksekusi akhir yang pernah kita diskusikan sama Iqbal dan kalian semua itu. Idenya harus benar, minimal itu. Salah di matematis tuh kecil malah poinnya, ya begitu. Nah, kasih petunjuk lagi nih. Rapat probabilitas momentum, gamma apa itu? Pk, ya. Ini rapat probabilitas momentum, ya. Gamma k, ya. Ini bacanya bukan gamma, ini pi ya, pi besar. Pk, berarti definisinya bagaimana? Ingat ya, yang namanya probabilitas itu kan definisi umumnya gini, si bar star ya k, t ya. Dalam hal ini mintanya ada t-nya. Si k, t. Ya udah. Pasti kalau misalkan ada konjugat, satunya ini ya satunya ini plus ini kan jadi minus gitu loh. Ya, bisa paham maksudku ya. Nah, ini tak tak kopas sini ya. Nah, ini kalau misalkan jadi sibar kan ini loh ya, plus i di sini jadi minus. Nah, ya minus i. Nah, terus kalau misalkan C-nya doang, ya udah tinggal kopas aja yang tadi itu. Ya, ini ya, kalikan ini. Ya, bisa kalian lihat ini kan tetap ya, tetap plus i ya, begitu. Nah, nanti ujungnya ya, apa ujungnya? Yang plus sama minus kan saling menghilangkan. Jadi ya udah, ya ini seperakar a ya seper a. Ya, alfa per pi pangkat seperempat ya udah setengah. Ya, terus ini A pangkat min K ke 0 kuadrat per 2A, berarti kan ini E pangkat min 2 kalinya ya. Min K ke 0 kuadrat per A. Ya kan 2 per 2 kan 1. Ya, nah, ini. Harusnya yang soal ini tuh poinnya sedikit ya, lebih sedikit daripada ini. Tapi faktanya poinnya sama. Gitu ya. Yang ketiga, fungsi gelombang dalam posisi X, T. Nah, yang ketiga itu apa? Fungsi gelombang apa? Ruang posisi. Ya, tenang. Ini soal yang terakhir, nggak ada soal ketiga, keempat, dan sebagainya. Ya, clue-nya apa? Ini, kalian harus manfaatkan ini. Ya, perumusan ini ya. Kalian manfaatkan perumusan ini. Nah, nanti kalian lakukan dengan cara yang sama ya. Nah, hati-hati, tapi ini ditergalkan terhadap apa ini? DK ya. Nah, terus ini kan seperakar 2pi ya. Nah, pesibar K, nolnya bergantung dari hasil akhir ini. Ya, ini tuh hasil akhir ini tadi. Nah, tapi ini enak. Kenapa enak? Karena ininya nggak oh sorry, nggak enak ini. Ini bergantung pada K ini ya. Aku pikir bergantung pada X. Kalau X kan, aku pikir integralnya terhadap X gitu loh. Jadi bisa dikeluarin. Nah, sekarang integralnya itu terhadap K loh, ternyata. Ya, ini ya. Nah, ini. Ini, nah integralnya ini. Berarti ini kan konstantannya bisa kalian keluarin ya. Nanti ini integral minta hingga plus tak hingga ya. Nah, ini dikalikan ini. E pangkat I kx min h bar k kuadrat per 2m t ya dk. Nah, sekarang penyelesaian integralnya fokusnya itu sama yang kk doang. Ya, yang ada kk-nya doang itu. Ya, yang ada kk-nya doang ini. Tapi tentu nggak simple. Nah, ini ya kan bisa kalian jawabannya jadi gimana? K kuadrat min 2k k0 plus k0 kuadrat. Ya, secara umum kan seperti itu. Nah, maksudku bagaimana sih? Ya,
nanti itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini lagi, ya, biar muncul K kuadrat plus K, ya, bisa bentuk seperti itu. Karena ada triknya, gitu loh. Nah, berarti ini seper akar 2pi A ya, alfa per pi pangkat seperempat ya. Nah, ini kan ada E pangkat K0 kuadrat per 2A ya. Ini pun boleh kalian keluarin, yang nggak ada kaitannya sama K itu. E pangkat min K0 kuadrat per 2A. Ya, min tak hingga sampai tak hingga ya. Jadi ini sisa ini, E pangkat min ya, K kuadrat min 2K K0 ya, dikalikan itu E pangkat I. Nah, sekarang jangan fokus ke X lagi. Sekarang fokus ke K-nya ya. Min H bar K kuadrat per 2M T. Ya, DK. Coba ya, kita nyatakan dalam bentuk yang ini. Nah, biar biar muncul petunjuk seperti itu tadi. Ya, berarti ini kan jadinya seper akar 2pi A alfa per pi pangkat seperempat E pangkat min K0 kuadrat per 2A ya. Min tak hingga E pangkat min ya. Ingat ini kalian lihat ya, yang suku pertama ini yang variabel ini X kuadrat, berarti karena ini K, berarti ini K kuadrat saja ya, berarti ini K kuadrat terus tambah apa lagi, dikalikan ini ya, minus I ya, minus I ya, minus I sorry, minusnya kan keluar ya, berarti ini plus ya. Nah, plus H bar K kuadrat per 2M T ya. Nah, terus udah ya, nggak ada ya. Terus yang ini plus 2K ya, berarti agar ini plus berarti ini harus minus ya. Minus berapa itu? Minus 2K K0 ya. Ini kan plus ya. Berarti ini ini kan plus ya, berarti ini minus, harus minus ini. Minus K X D DK. Nah, sekarang lihat lagi nih. Bentuknya kan sama ini kayak tadi itu. Seper 2pi A alfa per pi seperempat E pangkat min K0 kuadrat per 2A. Ya, min tak hingga. Sekarang lihat nih. E pangkat min. Nah, ini. Ini muncul nih sekarang. Ya. 1 plus I H bar T per 2M K kuadrat. Ya. Nah, ini dinyatakan dalam plus. Nah, bisa nggak ya kira-kira ya? Bentar. Sorry. Ini minus plus. Minus plus betul. Ini plus. Ini plus. Ya, ya udahlah nggak masalah. Berarti kan ini minus berapa itu? Minus ya 2K0 ya. Atau dipaksa plus saja nggak apa-apa lah ya sebenarnya. Plus plus minus 2K0 ya. Min X ya. Nah, ini K D DK. Ya. Nah, ya udah sekarang bentuknya sama kayak tadi itu. Yang ini anggap saja yang ini itu alfa 0, yang ini katakanlah beta 0 ya. Nah, kalian pakai rumus tadi itu ya. Ini mana tadi rumusnya ini? Ini rumusnya ini tadi. Ya, rumus yang mana tadi? Sebentar. Yang ini ya, permisalan ini ya. Nah, misal aja itu apa? Nah, misal aja persis ya kayak tadi ya. Misal ya, Y itu akar alfa 0. Nah, tapi hati-hati sekarang. Tadi kan X ya. Sekarang kan ini K. Berarti ini kan apa namanya itu? K ya.
K plus berapa itu? Beta per 2, beta 0 per 2 alfa 0. Ya. Nah, nanti kalau kalian utak-atik jadinya gini kan. Alfa K kuadrat plus beta K ya. Ini, sorry. Ini K itu sama dengan Y kuadrat min beta 0 kuadrat per 4 alfa 0. Ya, begitu ya. Nah, nanti kalian coba ya sendiri ya, lanjutin ya. Ini sudah simple kok kalau sudah seperti ini. Ya, sudah simple. Atau kalau kalian bisa langsung straightforward itu nggak masalah. Hasilnya ini secara straightforward, tapi bagaimana apa hasilnya ini? Ini ya, akar E pangkat beta 0 ini ya, mirip ini. Mirip ya. Ini kan K per Y. Ya, mirip banget sama ini, mirip pol. Ya, kalau secara straightforward kan ini hasilnya. Mana tadi? Oh, sebentar. Ini juga jangan lupa ya. Ini kalau misalkan kita apa namanya? Diturunkan jadi kan alfa 0 di dk. Berarti kan dk seperakar alfa 0 di dy. Ya. Ini lupa tadi ya, seperakar alfa 0 ya. Nah, ya udah, sekarang ini ya, manut ini sekarang hasilnya. Ya, manut itu hasilnya ya. Persis ini. Ketika ini seperakar itu ya 2pi a tadi ya. Alfa per pi seperpangkat 4 e pangkat min karol kuadrat per 2a ya. E pangkat min tak hingga ya. Apa hasil akhirnya tadi? Ini ya. E pangkat y kuadrat min beta 0 kuadrat per 4 alfa 0 ya. E pangkat itu min y kuadrat min beta kuadrat per beta 0 kuadrat per 4 alfa 0 ya. Dikali d. Nah, ini kan bisa keluarin lagi nih. Nah, ini seper akar 2pi a ya. Oh, sorry, ada seper akar alfa 0 gitu, lupa tapi. Nah, ini ya, alfa per pi seperempat, ini ya, min k0 kuadrat per 2a ya, ini bisa keluar ini, pangkat plus ya, beta 0 kuadrat per 4 alfa 0. Jadi nggak ada kuadratnya nih, ya. Nah, terus, berarti ini integral min tak hingga, pangkat min y kuadrat d. Nah, ingat ini hasil integralnya itu apa? Akar pi. Ya, itu. Nah, jadi kalian harus kreatif ya. Kayaknya nanti misalkan kalau misalkan petunjuknya ini doang, berarti kalian harus kreatif mubah ini. Ya. Berarti nanti ya udah, berarti ini hasilnya seper akar alfa 0. Ya. Alfa 0-nya apa itu ya? Nah, ini kan seper akar alfa 0 ya, atau gini, seper akar 2pi alfa 0 ya. Alfa 0a ya, ini alfa per pi pangkat seperempat ya. Nah, ini masukkan nih e pangkat min ya k0 kuadrat per 2a ya, min beta 0 kuadrat per 4 alfa 0 ya, dikalikan akar pi ya. Ini bisa coret nih ya. Nah, nanti kalian dapetin tuh si x, t nya tuh ya. Alfa 0 nya apa ya, kembalikan lagi seperti semula ya, 1 per apa itu 2 alfa 0 nya tadi apa itu 1 plus IH bar T per 2M ya. 1 plus IH bar T per 2M dikalikan apa? Dikalikan A ya, ini alfa per pi pangkat seperempat T pangkat min
K0 kuadrat per 2A. Nah, sekarang beta 0-nya apa itu? Beta 0-nya itu tadi apa ini? Ya, ini ya. Min 2K0 min X. Ya, alias beta 0-nya itu kan ini ya. Nah, min 2K0 min X kuadrat per 4 alfa 0. Ya, alfa 0-nya apa? Ini ya. 1 plus I bar T per 2M. Ya. Nah, ini hasilnya ini. Ya, ini hasilnya ya. Bisa kalian lihat ini bukan bentuk yang sederhana ya. Ya, begitu. Sudah 1,5 jam ya. Sebentar, ada yang kurang nggak? Rapat probabilitas Px, T. Nah, ini tak kasih tahu deh. Ya, ini panjang banget ini. Yang D itu rapat probabilitas. Ya, ini caranya sama nih. Probabilitas Px, T gitu. Ya udah, Px, T. Yang ini berarti kan C bar X, T dikalikan si X, T. Yang bar itu ngefek di konjugatnya ya, minusnya ini ya. Nanti kalian hitungnya berapa ya. Nah, si konjugatnya itu ya, kalian hitung tuh seper akar berapa nih? 2, 1. Ingat yang ada I-nya jadi minus ya. 1 min I bar T per 2M kalikan A ya. Dikalikan apa itu alfa per Pi pangkat seperempat E pangkat min ya. Karena kuadrat per 2A ya. Nah, ini minus. Ini kan sebetulnya bisa disederhanakan sebenarnya. Min 2K0 min X ya. Kita coba sederhanakan nanti. Per 4 ya. 4 1 ya. Ini kan ada I ya. Min I bar T per 2M ya. Nah, ya dengan C-nya tadi apa itu? Ya, nanti kalian temukan ya. Px, T-nya apa? Itu ya. Nah, terus apa lagi nih? Nilai ekspektasi XT dan PT. Nah, kasih petunjuknya aja. Ya, nilai ekspektasi. Ya, ekspektasi XT. Maksudnya apa ada T-nya ini? Artinya kalian gunakan fungsi gelombang yang bergantung waktu. Ya, nanti definisinya kan gini. Ya, nanti kan integral minta hingga apa itu? Nanti kalian gunakan ya C bar X, T X C X, T dx ya. Kalian gunakan ini ya, masukin nanti ya. Nanti jadinya berapa ini? Ya. Nah, bagaimana cara nyari P-nya? Ekspektasi P-nya. Nah, ya udah hasil dari ininya nanti kan jadinya M kalian kan ini dx t dt ya begitu. Nah, tapi ini ya kalian lihat ya ini tuh nanti ribet nih ya di sini 2K0 X ini ya ribet tuh. Enggak sih, enggak ribet sih. Nanti kalian bisa gunakan integral substitusi ya ini ya. Cuma yang bikin ribet tuh yang depan-depannya ini. Sebenarnya yang bikin kelihatan ribet tuh ini. Tapi kalian harus beruntung sebenarnya. Nanti ini tuh bisa diselesaikan pakai integral substitusi. Enggak. Substitusi enggak bisa. Kalian coba cari caranya nanti ya. Begitu ya. Udah, hari ini sampai segini saja ya. Nanti kita lanjutkan di tanggal 19 ya. Aku coba tanyakan ke pengurus himpunan buat offline ya.